Oh ya 3. Ya wes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Bu Vina share screen ya, saya ingin menjelaskan sedikit untuk pertemuan ketiga ini akan melalui video seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa melihat video ini untuk pembelajaran suhu dan kalor materi yang ketiga. Jadi untuk pertemuan kemarin karena belum selesai, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Vina terlebih dahulu. Silakan Bu Vina. Baik, terima kasih. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kan sudah membahas mengenai pemuaian. Nah, pemuaian itu ada 3, yaitu pemuaian luas, panjang, sama volume. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di layar ini. Apakah sudah terlihat, Pujian? Sudah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai manfaat dan kerugian dari pemuaian pada zat padat. Nah, manfaatnya ada 3. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pemasangan pan-roti, lori, kereta api. Lalu yang kedua ada pembuatan keping bimetal. Yang ketiga membuka botol. Nah, tentunya ada kerugian. Nah, kerugiannya bisa dibaca di modul karena di situ sudah dijelaskan secara jelas. Nah, di sini ada juga pemanfaat dan kerugian dari pemuaian pada zat cair. Di sini ada grafik anomali air di mana dinyatakan jika suhu semakin tinggi maka volume awalnya semakin rendah. Contohnya seperti video sebelumnya di mana air yang dipanaskan, jika suhunya semakin tinggi maka volume dari air itu akan berkurang gitu. Untuk materi selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pujian. Silakan Pujian. Baik, terima kasih Bu Vina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab suhu dan kalor mengenai perpindahan kalor. Next. Nah, perpindahan kalor yang pertama jenisnya yaitu konduksi. Pasti di sini anak-anak juga sudah pada tahu kan konduksi itu apa. Nah, ada barang-barang yang konduksi atau menghantarkan panas. Nah, jadi konduksi itu sendiri adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel yang disebut konduksi. Nah, lalu untuk rumusnya sendiri adalah H atau jumlah kalor yang merambat di tiap satuan waktu. Jadi H sama dengan jumlah kalor Q per tiap satuan waktunya T. Jadi H akan sama dengan Q per T, seperti itu. Jadi untuk mencari nilai konduksinya, itu H sama dengan Q per T. Nah, kalau dimasukkan rumusnya, karena Q sendiri yaitu K kali A kali delta T kali T, T-nya waktu, delta T itu suhu, maka dari itu kalau dimasukkan bisa T-nya tercoret, jadinya H akan sama dengan K A delta T per L, di mana nilai K adalah koefisien induksi termal, A adalah luas penampang dari suatu benda tersebut yang menghantarkan panas, lalu L adalah panjang batang tersebut, lalu delta T adalah perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Seperti itu. Apakah Ya, bisa dituliskan? Oh, boleh. Q sama Okay. dengan K kali A kali delta T kali T kali delta T per L. T-nya besar ya? Ya, T yang di delta itu besar. Jadi T kecilnya waktu, lalu delta T, T besar itu suhu, perubahan suhunya. Seperti itu, Bu. Ya, Nah, gini. dari sini.
Dari seperti ini, maka ditemukan rumus H akan sama dengan K kali A kali delta T per L. Karena di situ T kecilnya bisa dicoret atas bawah. Seperti itu. Oke. Bisa dilanjut. Boleh dilanjut, Bu. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm kuadrat dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Nah, ini perbedaan ya. Jadi delta T-nya langsung 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya adalah 0,2 kal meter pangkat min 1, S pangkat min 1, derajat Celcius pangkat min 1, tentukan laju aliran kalornya. Berarti kita mencari H sekali lagi. Maka jangan lupa kalau mengerjakan soal ditulis yang diketahui apa dan ditanya apa. Lalu masuk ke jawab. Rumus yang tadi sudah dijelaskan yaitu H sama dengan K A delta T per L, dimasukkan semuanya. K adalah koefisiennya, sudah ada 0,2. Lalu A luas penampangnya 20 cm pangkat 3. Lalu ada delta T. Delta T-nya tadi 50 dan L-nya 2. Nah, kenapa di situ 20 kali 10 pangkat min 4? Pasti anak-anak juga sudah pada tahu. Karena 20 cm pangkat 2 itu harus dijadikan meter agar bisa nanti dicoret-coret satuannya. Jadi tinggal hasilnya adalah H 0,01 kalori per second. Seperti itu. Jadi 20 kali 10 pangkat min 4 itu dari 20 cm kuadrat menjadi 20 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan Bu Vina? Nah, perpindahan kalor selanjutnya selain ada konduksi, ada juga konveksi. Apa perbedaan dari konduksi dan konveksi? Nanti kalau anak-anak yang membaca modul pasti juga sudah pada tahu. Kalau konveksi ini perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel zat perantaranya atau aliran kalor, yaitu secara konveksi. Nah, jumlah kalor yang merambat tiap satuan waktu itu adalah H sama dengan Q per T, di mana akan sama dengan juga H kali A kali delta T. Nah, di sini kenapa bedanya konveksi sama konduksi? Kalau konduksi tadi kan yang partikel-partikelnya itu yang menghantarkan panas. Nah, kalau ini airnya mendidih. Nah, itu yang dinamakan konveksi. Seperti itu. Lalu sudah jelas ya tadi kalau H kecil itu apa? Koefisien konduksi thermal, A-nya adalah luas penampang dan delta T adalah perubahan suhu. Bisa dilanjut begini langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya suatu fluida dengan koefisien konduksi thermal 0,01 kalor per meter second derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 20 cm kuadrat jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat ke dinding yang lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, berarti di sini ada perubahan ya dari 100 ke 20, berarti deltanya adalah 80. Jika kedua dinding tersebut sejajar, berapakah besar kalor yang dirambat? Nah, ini bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu konveksi. Ya, rumusnya sudah dipaparkan tadi. Jangan lupa ditulis diketahui ditanya, lalu dijawab H akan sama dengan H kecil A delta T. Nah, H kecilnya sudah diketahui juga 0,01. Satuannya sudah benar semua. Lalu A-nya. Nah, A-nya masih sentimeter ya, harus jadikan meter kuadrat, sudah ditandai juga sama Bu Vina. Lalu delta T-nya 80. Maka jika dihitung matematis menjadi H sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 kal per second. Seperti itu. Tinggal kalau kita sudah menulis diketahui ditanya dijawab, maka nanti mengerjakan soalnya gampang memasukkannya. Seperti itu. Lanjut Bu. Yang ketiga, jenis perpindahan kalor selanjutnya adalah radiasi. Nah, radiasi ini peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel zat perantaranya disebut dengan aliran secara radiasi. Gitu. Jumlah kalor yang merambat
itu rumusnya beda lagi, yaitu H, tadi tetap ya, H itu adalah perpindahan kalor per satuan waktunya. Ketika dimasukkan ke rumus radiasi akan sama dengan E dikali tetapan Boltzmann, lalu dikali luas penampang, dikali perubahan suhu pangkat 4. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau untuk mencari jumlah kalori yang merambat tiap satuan waktu, akan sama dengan emisivitas dari bahannya, lalu dikali tetapan Boltzmann yang selalu nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 18. Terus dikali dengan luas penampang dan dikali perbedaan suhu antara kedua batang atau antara benda satu dan benda lain atau delta T, T2 min T1, itu nanti dipangkatkan 4, seperti itu. Mungkin langsung lanjut ke soal ya, Bu. Nah, sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 10 pangkat min 6 meter kuadrat dan emisivitasnya 0,5. Bila bola lampu tersebut berpijar dengan suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon dengan tetapan Boltzmann-nya yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya, tetapan Boltzmann. Lalu hitunglah berapa energi radiasi yang dipancarkan. Nah, tinggal dimasukkan yang diketahui apa saja, yang ditanya Q-nya. Saat ini yang ditanya Q. Maka dari itu kita bisa masukkan rumus Q adalah E, lalu tetapan Boltzmann, lalu dikali A, dikali T pangkat 4, dikali P lagi, seperti itu. Jadi, nanti dimasukkan saja rumus-rumusnya selama 5 sekon, T-nya, lalu emisivitasnya juga sudah diketahui 0,5, lalu di situ tetapan Boltzmann-nya diketahui selalu, luas penampangnya tadi 10 pangkat min 6 ya, itu sudah meter kuadrat, sudah bagus, nggak usah dirubah. Lalu 1000 Kelvin, dan oke, nggak apa-apa Kelvin ya di sini, karena tetapan Boltzmann itu satuannya juga ada Kelvinnya, Kelvin pangkat 4, jadi nanti dicoret bisa Kelvin pangkat 4-nya. Jadi tidak perlu diganti ke derajat Celcius ya. Nanti menghasilkan jawabannya adalah Q sama dengan 14,175 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2 Joule, seperti itu. Boleh dilanjut tuh? Apakah perlu latihan soal, Bu? Boleh. Jadi untuk latihan soal ini, karena tadi sudah ada contoh-contohnya ya Bu, latihan soal yang biasanya kita kerjakan bersama-sama dibahas. Nah kali ini akan kita jadikan tugas, seperti itu Bu. Enaknya deadline-nya kapan Bu Vina? Hari Jumat. Oke, hari Jumat ya. Atau gimana? Karena kita nanti ada post-test juga. Oke. Jadi silakan hari Jumat anak-anak dikumpulkan via grup atau via PC ke saya atau Bu Vina. Ya, ada 2 soal. Ada 2 soal, bisa dilihat latihan soal yang pertama. Silakan bisa di screenshot dulu mungkin ya anak-anak. Lalu yang kedua? Bisa di screenshot. Nah, ini yang kedua. Sudah, Bu? Kesimpulan. Sudah. Untuk kesimpulan ini, Bu Vina. Untuk kesimpulannya sendiri. Bagaimana? Baik, untuk kesimpulannya seperti biasa kan Bu Vina biasa menanyakan di forum di kelas ya Bu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk keaktifan. Nah kali ini sedikit berbeda, jadi kami meminta anak-anak semua membuat kesimpulan dari video ini, nanti di
sertai dengan nama dan juga nomor absen di kolom komentar seperti itu. Itu akan menjadi poin keaktifan dan juga absen seperti itu Bu Vina. Mungkin ada pesan lagi dari Bu Vina? Atau kesimpulan dari Bu Vina? Bagaimana Bu? Untuk komennya apakah dibatasi Bu? Sampai jam berapa gitu? Oh tidak, ada mungkin sampai hari Jumat ya, karena hari Jumat itu kan nanti pengumpulan juga, pengumpulan post test apa tadi, latihan soal gitu. Nah jadi berbarengan dengan itu, silakan melakukan absen dan juga mengerjakan latihan soal sebagai tugas. Untuk jamnya bagaimana Bu enaknya? Oke. Jam 3 sore. Oke, Jumat jam 3 sore ya anak-anak, semangat. Oke. Nah, ini ada link post test, nanti Ibu kirimkan di WA group. Gitu. Untuk deadline post testnya bagaimana Bu? Mungkin udah cukup. Deadline post test jam Jumat jam 12 malam. Oke, berarti untuk latihan soalnya jam Jadi 3 tugasnya sore ada 3. Yang pertama, ya. mengkomen di YouTube-nya Pujian nanti untuk video ini. Lalu yang kedua, latihan soal jam 3 sore Jumat. Lalu post test Jumat jam 12 malam. Gitu. Semangat Siap. ya. Semangat, terima kasih sekali lagi untuk Bu Vina pemaparannya. Terima kasih juga anak-anak yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pujian.